Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para sahabat Laboratorium Studi Quran dan Hadis yang dirahmati Allah, pada malam ini saya kembali meneruskan ngaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Hasail Al-Mustafawiyah. Jadi kalau kemarin kita sudah berbicara dan membacakan hadis tentang maja fi jilsati Rasulillah, maka kemudian kita pada malam hari ini berbicara tentang babu maja fi tikai Rasulillah. Jadi kita akan membahas tentang cara Rasulullah ketika dipapah, ya. Wa fihi hadisan haddatsana Abdullah bin Abdurrahman haddatsana Amru bin Asim haddatsana Hammad bin Salamah an Humaid an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakkau ala Usamah bin Zaid wa alaihi saubun kitriyun qad tawassakha bihi fa shalla bihim. Diceritakan dari Abdullah bin Abdurrahman, menceritakan kepadanya Amr bin Asim, kemudian menceritakan kepada Amr bin Asim Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari kana syakian, jadi sedang sakit, ya. Fa kharaja yatawakkau ala Usamah bin Zaid, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah ala Usamah, yatawakkau ala Usamah, dengan dipapah, ya, dengan dipapah oleh Usamah bin Zaid, wa alaihi saubun kitriyun, ya, qad tawassakha bihi. Sementara Rasulullah itu menggunakan pakaian kitr. Pakaian kitr itu pakaian kasar, ya, pakaian kasar yang berasal dari Yaman. Saubun kitriyun tawassakha bihi, yang fasalla bihim, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat. Jadi ketika Rasulullah sakit pun beliau tetap menyempatkan untuk bersolat bersama para sahabat, ya. Dan kondisinya pada saat itu padahal kondisi sakit parah, ya. Sakit parah sehingga ketika berjalan pun beliau itu terpaksa harus dipapah oleh Usamah bin Zaid. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman haddatsana Muhammad bin Al-Mubarak sana Atha ibnu Muslim Al-Khaffaf Al-Halabi haddatsana Ja'far bin Barqan an Atha bin Abi Rabah anil Fadl bin Abbas qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tufiya fihi wa ala ra'sihi isobatun sufra'u fasallamtu alaihi faqala ay Fadl, qultu labbaik ya Rasulullah, qala ushdud bihadhihi al-isabah ra'si, qala fafa'altu summa qa'ada fawada'a kaffaihi ala mankibi summa qama fadakhala fil masjid wa fil hadis kisah. Jadi Fadl bin Abbas pada suatu hari masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu fi maradihi, ketika beliau sakit, ya, sakit yang kemudian dari sakit itu Rasulullah wafat karenanya. Wala rosi isobah sofro. Jadi dan beliau pada saat itu menggunakan
penutup kain yang berwarna kuning ya, semacam apa ya, semacam ya kalau orang sakit kepala demam itu kan kepalanya biasanya ditaleni ya, diikat dengan kain biar sakitnya itu tidak terlalu terasa ya. Fassalamtu alaihi, kemudian Fadl bin Abbas itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, ayo Fadl, ayo kesini coba. Kesini Fadl. Qultu labbaik ya Rasulullah. Baik Rasulullah. Summa qoma. Kemudian Rasulullah berkata, ushdud bihadhihi li isoba ra'si. Coba kuatkan ya. Coba perkuat kuatkan tali, ikatkan penutup kepala ini dengan kuat ya. Qala fa'altu summa qa'ada. Kemudian aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Lalu beliau duduk, fawadha kaffaihi ala mankibai. Lalu kemudian beliau duduk lalu meletakkan kedua tangannya di pundakku. Summa qoma. Kemudian berjalan di papa, kemudian summa qoma, lalu kemudian beliau berdiri, fadhala fil masjid, lalu menuju masjid. Itulah sekelumit kisah tentang bagaimana Rasulullah ketika sakit pun melaksanakan sholat berjamaah ya. Dan semoga kita bisa diberikan kekuatan untuk meneladani apa yang diberikan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita lanjutkan bab 24, bab ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi sittatu ahadits. Penjelasan tentang atau bab tentang sifat makannya Rasulullah. Rasulullah itu kalau makan seperti apa sih? Kayak apa sih? Ya karena kita sebagai umat Rasulullah, maka kemudian apa yang beliau praktekkan itu selalu dikepoin oleh umatnya. Rasulullah kalau makan kayak apa sih? Kalau beliau itu lagi minum gimana sih? Dan lain sebagainya. Segala hal yang berasal dari Rasulullah kemudian dicari, karena Rasulullah adalah sosok teladan yang kemudian memang beliau itu diikuti secara terus menerus. Haddatsana Muhammad bin Bashar sana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Sa'id bin Ibrahim an ibni Ka'ab bin Malik an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu salasan. Dari Abil Ka'ab bin Malik dari ayahnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah makan kemudian menjilat asabi'ahu salasa, jari jemarinya itu sebanyak 3 kali. Qala Abu Isa wa rawa ghairu Muhammad bin Bashar hadal hadis qala kana yal'aku asabi'ahu salasa. Dalam riwayat lain disebutkan, Abu Isa mengatakan terdapat jalur riwayat lain yang disebutkan dari jalur ini, yakni Muhammad bin Bashar ini, dari selain jalur Muhammad bin Bashar ini, bahwasanya Rasulullah kana yal'aku asabihahu as-salasa. Jadi Rasulullah itu menjilat jari jemarinya itu, ya jari jemarinya yang 3. Rasulullah itu menggunakan makan roti dengan 3 jari ini saja. Berbeda dengan kita ya, kita kan makannya pakai nasi. Nasi kalau pakai 3 jari ini enggak selesai ini makannya. Di gini, pegang gini ya, kemudian dicucuk, dijilatin.
Kemudian kita lanjutkan hadis ke 139. Haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal sana Affan sana Hammad bin Salamah an Sabit an Anas qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman laqa asabi'ahu as-salasa. Jadi ada riwayat yang menyebutkan asabi'ahu salasan. Jari jemarinya itu salasan itu maksudnya 3 kali ya. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan asobiyahu as-salasa. Jadi jari jemarinya yang 3 ya. Jadi idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman laqa asobiyahu as-salasa. Maka bila mana Rasulullah makan suatu makanan, maka kemudian beliau menjilat jari jemarinya yang 3 itu. Haddatsana Al-Husain bin Ali bin Zaid bin Yazid As-Suddai Al-Baghdadi sana Yaqub bin Ishaq yani Al-Khadrami haddatsana Syu'bah an Sufyan As-Sauri an Ali bin Al-Aqmar an abihi Juhaifa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala aqulu muttaqiyan. Jadi kata Rasulullah dalam sifat makannya beliau, amma ana fala akulu muttaqiyan. Saya itu kalau makan itu kata Rasul tidak akan bersandar. Rasulullah itu makan tidak bersandar. Haddatsana Muhammad bin Bashar, kemudian 141 hadis 141. Haddatsana Muhammad bin Bashar sana Abdurrahman bin Mahdi sana Sufyan an Ali bin Al-Aqmar nahwa. Jadi hadis ini bahwasanya Rasulullah itu kalau makan itu tidak menyandarkan punggungnya ya. Ini diriwayatkan juga oleh hadis-hadis dari jalur lain yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar, kemudian dari Abdurrahman bin Mahdi, kemudian dari Sufyan, dari Ali bin Al-Aqmar. Ini periwayatannya, ini menunjukkan periwayatan yang diberikan itu terdapat beberapa jalur periwayatan. Ada syawahid di dalam tiap tingkatan periwayatannya. Kemudian ada pendukung ya, maksudnya syawahid ini ada jalur saksi atau jalur periwayatan lain yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian kita lanjutkan. Haddatsana Harun bin Ibrahim, ini hadis ke 142. Haddatsana Harun bin Ibrahim, haddatsana Harun ibnu Ishaq al-Mahdani sana Abdah bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an ibn Lika'ib ibn Malik an abihi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi as-salasa wa yal'ankuhunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan, beliau makan dengan jari jemarinya yang 3 wa yal'ankuhunna, kemudian menjilat ketiga jari tersebut. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis 143, haddatsana Ahmad bin Mani sana Al-Fadl bin Dukain sana Mus'ab bin Sulaim qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muqin minal ju'. Rasulullah diberi kurma, lalu aku melihatnya memakan kurma tersebut dalam kondisi iqo ya. Duduk iqo itu tumitnya ditegakkan kayak gimana ya, tumitnya itu diangkat kemudian ditegakkan karena menyangga rasa lapar. Wa huwa muqin minal ju', ya duduk muqi itu karena menahan lapar ya.
Jadi dari beberapa hadis yang ditunjukkan dalam kitab Syama'il ini, mulai dari cara bersandar sampai cara makan beliau ini menunjukkan bahwa pertama dalam banyak hal, dalam setiap hal Rasulullah selalu melaksanakan sholat jamaah. Ini satu hal yang berat dilakukan oleh umat Islam saat ini, termasuk saya sendiri ya. Saya termasuk orang yang mengerti tentang ini, tetapi memang kurang bisa mempraktekkan apa yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah, bahwa kita memang sholat berjamaah tetapi jarang di masjid ya, banyak bersama keluarga. Apalagi di era pandemi ini semakin mengukuhkan untuk sholat di rumah saja, sholat bersama teman, anak-anak, kemudian istri. Jadi tidak bersama dengan yang lain ya, tidak jamaah dengan jamaah yang lain. Kemudian yang kedua adalah tentang cara makan Rasulullah. Perlu diperhatikan bahwa sifat akli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ketika makan makanan bukan makan nasi ya, bukan makan nasi, tetapi di sini disebut dalam hadis yang terakhir ya, hadis 143 ini bitamrin ya, dengan tamr. Jadi ini memang kita tidak tahu kenapa At-Tirmidzi ini kemudian menunjukkan hadis ini di bagian paling belakang. Apakah karena ini menunjukkan bahwa konteks sosial masyarakat Arab pada waktu itu yang memang makanannya itu adalah kurma ya. Makanan pokoknya, di antara makanan pokok adalah kurma, kemudian gandum yang tidak kecil-kecil ya, roti ya. Kemudian nanti kita akan melihat di bagian bab selanjutnya bahwa Rasulullah itu makanan yang paling sering dimakan oleh beliau adalah khubzun ya. Jadi makan roti pun yang kualitasnya juga tidak terlalu bagus. Dan hal ini menunjukkan bahwa ketika kita meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga perlu memahami konteks-konteks di mana Rasulullah itu makan apa, yang di mana Rasulullah berbicara, kemudian dalam konteks apa Rasulullah itu kemudian menggunakan ketiga jarinya itu untuk makanannya apa. Ini yang harus dilihat. Jangan kemudian kita mengikuti secara tekstual, tapi kemudian ternyata secara tekstual nggak bisa kita lakukan. Kita malah justru menggunakan sendok untuk makan ya, malah itu malah lebih cepat. Kalau kita makan nasi dengan 3 jari, maka kemudian lama sekali habisnya. Jadi itu tergantung ruang dan waktu di mana kita perlu memperhatikan ruang dan waktu di mana sebuah hadis itu muncul. Dan ini Rasulullah muncul dalam ruang geografi Arab, dan makanan-makanan pokoknya bukan nasi tetapi kurma, gandum, kemudian khubz. Khubz itu kan dari gandum ya, roti ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih, dan mari kita selalu belajar untuk meneladani apa yang disabdakan oleh Rasulullah, belajar untuk selalu memahami dan melaksanakan dan mengkontekstualisasikan dalam ruang saat ini nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan semoga kita menjadi umatnya, menjadi bagian dari umatnya yang soleh dan soleha, yang diterima di sisinya, dan nanti diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.